Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikir saya yang sangat luar biasa. Sebelum saya menyampaikan penjelasan dan poin argumentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Mira Fatima, saya perwakilan dari Universitas Garut sebagai pembicara pertama. Menanggapi mosi kali ini mengenai kaum feminis menyelesaikan keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam. Sebelum saya ke poin argumentasi, saya ingin menjelaskan dulu terlebih dahulu definisi dari mosi tersebut menurut beberapa kata kunci. Kaum feminis adalah gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria. Nah, sebenarnya apa sih latar belakang adanya gerakan tersebut? Awal mula gerakan tersebut adalah dulunya sebagai sebuah gerakan politik yang memahami tentang adanya kesadaran tentang feminisme yang pertama kali muncul pada tahun 1792. Ada beberapa aliran feminisme itu sendiri, seperti misalnya contohnya aliran radikal, aliran liberal, dan lain sebagainya. Dan ada salah satu tokoh penggerak dari kaum feminisme itu sendiri, yaitu tokoh Mary Wollstonecraft. Beliau adalah salah satu penulis dan filsuf sekaligus advokat perempuan abad ke-18 dalam karya yang berjudul Vindication of the Right of Woman. Nah, itu merupakan beberapa alasan dari diadakannya kaum feminisme itu sendiri. Nah, menurut status quo saat ini, feminisme itu berkembang hampir secara bersamaan di seantero dunia. Di Indonesia, feminisme itu berkembang bersamaan dengan perkembangan berbagai disiplin ilmu dan hak sosial. Nah, mengenai keterlibatan perempuan dalam hak berolahraga keolahragaan nasional, contohnya baku hantam, sebenarnya sudah ada parameter kesetaraan gender dalam hal itu dalam regulasi pemerintah Indonesia nomor 12 tahun 2011. Nah, hal ini harus dilaksanakan berdasarkan beberapa dasar pemikiran. Menurut saya akan menyampaikan poin argumentasi yang ingin saya sampaikan. Dalam Undang-Undang 3 tahun 2005 mengenai sistem keolahragaan nasional, ada beberapa prinsip yang saya ambil. Satu, kita harus menerapkan prinsip demokratis dan tidak diskriminatif. Yang kedua adalah menjunjung tinggi nilai etika dan estetika. Nah, melihat dari prinsip-prinsip dari undang-undang tersebut dan melihat dari lihat dari perkembangan keolahragaan nasional Indonesia saat ini, contohnya martial arts yang menjadi penguat eksistensi bangsa melalui pencaksilat. Nah, hal itu merupakan harus digalakkan karena merupakan memberikan asas kebermanfaatan untuk Indonesia itu sendiri. Nah, pada regulasi Indonesia pada nomor 12 tahun 2011 ada beberapa dasar pemikiran yang ditetapkan. Mengapa parameter kesetaraan gender melalui keolahragaan nasional ini perlu diterapkan. Salah satu ideologi dalam undang-undang tersebut adalah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Republik Indonesia. Kita tahu bahwa Pancasila dirumuskan dari pemikiran para pemuda Indonesia dari berbagai ras, gender, agama, dan lain sebagainya. Nah, salah satunya Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas Islam, sehingga kita juga harus menganut prinsip-prinsip serta syariat Islam juga. Nah, bagaimana pandangan feminisme bisa selaras dengan ajaran Islam saat ini? Karena juga kita harus dihubungkan dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh Indonesia itu sendiri yang menganut sistem syariat Islam juga, yaitu menjunjung nilai etika dan estetika. Maka menurut saya mosi tersebut tidak dapat dibenarkan. Menurut saya tidak setuju karena keterlibatan perempuan dalam kesetaraan gender, baik dalam hak sosial, disiplin ilmu, dan lain sebagainya, harus diikutsertakan. Mungkin itu tanggapan saya dari mosi tersebut. Terima kasih.